Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Jitsuryoku San Narita Kute sebelumnya atau part 20. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya di tengah pencariannya, Claire bertemu dengan Mary yang mengaku sebagai pemburu vampir tertua dan mereka pun bekerja sama untuk mencapai tujuannya masing-masing. Setelah dijelaskan dengan detail mengenai sejarah vampir bulan merah dan kenapa adik Claire diculik, mereka berdua memutuskan untuk menyusupkan menara Crimson lewat jalur bawah tanah yang sudah disiapkan oleh Mary untuk waktu seperti itu. Sedangkan di tempat lain atau di guil kesatria sihir, Chit yang tidak menemukan kakaknya memutuskan untuk tidur, namun setelah dia bangun malamnya tidak kunjung berakhir. Tidak hanya itu, Chit mendengar kepanikan di mana-mana dan para kesatria sendiri mulai mengadakan rapat untuk mengambil keputusan dan tindakan apa yang akan mereka ambil. Chit yang penasaran pergi ke tengah kota dan melihat dari bangunan yang sangat tinggi sambil berubah ke mode shadow-nya. Ternyata saat itu kota tanpa hukum dipenuhi oleh ghoul yang sangat banyak dan tentu saja mulai menyebabkan kepanikan di mana-mana. Bulan yang muncul juga terlihat lebih merah dari sebelumnya. Chit mulai menyadari apakah ini yang dimaksud dengan pembantaian di malam bulan merah legendaris. Tapi melihat itu semua membuat Chit sangat senang karena baginya itu adalah acara yang sangat meriah di mana Shadow bisa tampil dengan maksimal. Kata dia, kata kuncinya kali ini adalah pembantaian bulan merah dan Ratu Darah. Dia jadi ingin bertemu dengan Mary di tengah kemeriahannya itu, tapi juga tidak mau melewatkan panggung utama yaitu memburu sang Ratu Darah. Jadi Chit akan mulai membantai ghoul lebih dulu sambil menyebarkan kabar pembantaian dan bulan merah legendaris. Barulah setelah itu dia akan mulai menuju menara Crimson. Siapa tahu di sana dirinya bisa bertemu dengan Mary sekaligus sang Ratu Darah. Di sini Chit sempat kepikiran tentang kakaknya, tapi bagi dia, Claire bukan orang yang lemah dan pastinya dia bisa mengatasi masalahnya sendiri atau mungkin saja dia sudah pergi ke menara Crimson. Begitulah yang Chit pikirkan. Sedangkan di tempat lain atau tepatnya di distrik rumah bordil, Maria baru saja selesai melayani tamunya. Terlihat saat itu Maria sedang menggunakan pakaian seadanya lalu membuka jendelanya untuk menghilangkan bau akibat kasurnya yang basah dari keringatnya sendiri. Tapi bulan yang dia lihat saat itu sangat merah dan kenapa malamnya tidak kunjung berakhir. Seorang wanita cantik yang berdiri di dekat jendela hanya menggunakan pakaian seadanya, pastinya siapapun yang melihatnya akan langsung tertarik. Tapi entah kenapa malam itu para pengunjung sangat sepi, malahan Maria mendengar deru suara aneh dari kejauhan seperti orang-orang yang panik. Tak lama kemudian muncul makhluk ghoul yang langsung melompat ke jendela dan berusaha menyerang Maria, tapi tiba-tiba ghoul itu terbelah oleh serangan yang sangat kuat. Lalu dia mendengar suara yang dia kenal yaitu Shadow mengatakan, "Karena itulah aku menyuruhmu pergi dan lihatlah kota sudah berlumuran darah karena pembantaian sudah dimulai." Ya pokoknya kata kunci Shadow kali ini adalah pembantaian bulan merah dan Ratu Darah. Mau yang mendengarnya paham atau tidak bodoh amat, yang penting kata itu akan selalu dia sebarkan untuk memeriahkan acara malam itu. Sedangkan Maria yang melihat Shadow langsung menutupi tubuhnya sambil melihatnya dengan terpesona. Tapi di saat Maria akan bertanya kembali, Shadow sudah menghilang begitu saja. Namun di jalanan tempat itu ada banyak sekali mayat ghoul dan sudah pasti Shadow yang telah melakukan semua itu. Dugaan Maria sebelumnya ternyata benar kalau Shadow adalah orang yang baik dan dia sedang menyelamatkan kota tanpa hukum. Saat itu tiba-tiba Maria melihat lagi sosok hitam seperti Shadow dan dengan cepat menghilang kembali, tapi sosok hitam itu sempat mengatakan, "Lari dari sini sebelum terlambat." Mungkin itu adalah Beta yang juga sudah sampai di kota tanpa hukum guys. Dulunya Maria saat pertama kali datang ke kota tanpa hukum baru berusia 13 tahun dan dia sudah bekerja menjadi wanita malam atau tinggal di kota itu selama 5 tahun, yang berarti usianya saat ini adalah 18 tahun. Ya mungkin lagi cantik-cantiknya sih. Tentunya Maria sudah mengalami kehidupan yang sangat keras sampai bisa tinggal dengan nyaman dan terbiasa dengan kerasnya kota tanpa hukum. Tapi walaupun Maria sangat cantik, masih ada beberapa wanita malam yang lebih terkenal dari dirinya atau persaingannya di rumah bordil cukup sengit. Manajernya pernah mengatakan jika Maria terus berusaha keras, pasti dia akan mencapai puncak atau menjadi yang terbaik. Tentu dulunya Maria sempat kepikiran akan pergi dari kota itu dan meninggalkan pekerjaannya, tapi dia tidak punya tujuan dan tidak punya siapapun di luar sana. Justru di situ dia punya rekan dan para senpai yang baik hati. Namun malam itu setelah mendengar peringatan Shadow dan diselamatkan nyawanya untuk kedua kalinya, Maria memutuskan akan pergi dan suatu hari nanti dia berjanji akan membalas budi kebaikan yang sudah diberikan oleh Shadow.
Bahkan Maria sampai menangis bahagia atas kebaikan yang diberikan oleh Shadow dan pastinya dia akan menyelamatkan orang-orang di kota tanpa hukum. Lalu di tengah kota, para kesatria sedang menghadapi para ghoul yang sangat banyak, tapi semakin lama mereka semakin kewalahan, bahkan ada beberapa yang sampai terluka parah. Karena memang di malam itu jumlah ghoul sangat banyak dibantu dengan adanya vampir dari Menara Crimson. Padahal hampir semua kesatria yang dikirim kelas atas semua, tapi mereka masih tidak sanggup mengatasi para ghoul apalagi di malam bulan merah. Kesatria wanita bernama Claudia yang dari awal ditunjuk sebagai ketua dalam misi perburuan itu, tapi saat itu dia juga sangat kewalahan. Awalnya Claudia sudah memperingatkan para petinggi kerajaan untuk jangan ikut campur dengan masalah di kota tanpa hukum karena itulah yang akan terjadi. Akhirnya melihat para kesatria semakin banyak yang jadi korban, Claudia memerintahkan semuanya untuk mundur walaupun tidak akan mudah karena para ghoul sudah menyebar ke seluruh kota. Bahkan saat itu Claudia hampir saja termakan oleh satu ghoul, tapi untung saja ada yang menebas ghoul itu dengan sangat cepat dan dia adalah Shadow. Namun di sini Claudia masih belum tahu kalau pria hitam yang menyelamatkannya adalah Shadow. Saat itu Shadow memanjangkan pedang hitamnya sambil mengatakan Jet Black Whirlwind. Dan dengan sekejap semua ghoul di tempat itu terbantai oleh pusaran mengerikan yang baru saja Shadow ciptakan dengan pedangnya. Semua kesatria yang melihatnya hampir tidak mempercayai hal itu karena melawan satu atau dua ghoul saja sangat susah, tapi Shadow bisa membantai mereka semua dengan sangat mudah. Lalu Shadow mengatakan pada Claudia, pembantaian sudah dimulai dan ini terlalu berlebihan untukmu. Bulan merah sudah tiba dan tidak ada waktu lagi. Di sini Claudia yang sangat kagum dengan kekuatan Shadow langsung meminta bantuannya dan akan tetap maju atau tidak jadi mundur. Tapi tentu saja Shadow menolaknya karena Shadow sendiri yang akan mengatasi semuanya. Mendengar kata bulan merah, Claudia teringat sebuah legenda yang mana sang Ratu Darah akan bangkit dengan kekuatan mengerikannya. Bahkan kekuatannya disetarakan dengan level bencana alam dan itu tidak mungkin dihentikan tanpa persatuan dari beberapa negara. Tentunya di sini Claudia bertanya, apakah kamu akan mengalahkan sang Ratu Darah sendirian dan siapa kau sebenarnya? Pria itu menjawab, aku adalah Shadow, dan Shadow langsung pergi dari tempat itu. Itu adalah pertama kalinya Claudia melihat Shadow secara langsung walaupun sudah sering mendengar namanya. Lalu di tempat lain, tepatnya di dalam Menara Crimson, salah satu bawahan Crimson melaporkan mengenai situasi malam itu. Sambil melaporkan kalau persiapan untuk kebangkitan sudah siap dan korban juga sudah disiapkan. Tapi dia bilang ada suatu masalah mengenai penyerangan ghoul, yaitu ada 3 sosok dengan kekuatan besar yang sedang membantai para ghoul. Crimson bertanya, apakah dari kesatuan kesatria sihir? Bawahannya mengatakan bukan, salah satunya adalah Juggernaut si Tiran dan juga sang roh rubah Yukime. Mendengar 2 nama itu, Crimson tidaklah heran karena mereka adalah 2 penguasa lainnya di kota tanpa hukum. Tyran adalah pemilik menara hitam sedangkan Yukime adalah pemilik menara putih. Dan Crimson sulit untuk mengakuinya, tapi kekuatan mereka berdua ada di level yang berbeda atau lebih kuat dari Crimson. Tapi dia bilang sebentar lagi semuanya akan berubah karena ratunya yaitu Elizabeth akan bangkit dan mereka berdua tidak akan lagi jadi ancaman. Di sini Crimson terus memandangi tubuh Elizabeth yang masih di sebuah peti matinya sambil sesekali memanggil namanya dengan anggun. Tapi tak lama kemudian Crimson baru sadar dan bertanya, apakah tadi kau bilang ada 3 orang lalu siapa yang satunya? Bawahannya mengatakan yang satunya adalah orang yang disebut sebagai Shadow. Mendengar nama itu ekspresi Crimson mulai berubah. Lalu kita menuju ke tempat lain guys, atau di luar Menara Crimson. Saat itu ada 3 arus besar yang berbeda yang masing-masing sedang menerjang pasukan ghoul dengan sangat mudah, seperti sama sekali bukan ancaman bagi mereka bertiga. Salah satunya adalah Juggernaut si Tiran yang bertarung menggunakan senjata seperti kapak besar dan cara bertarungnya benar-benar sangat brutal. Lalu kedua adalah wanita rubah yang sangat cantik dan dia membantai pasukan ghoul dengan kipas di tangannya. Dan yang ketiga tentu saja adalah Shadow. Setelah menerjang pasukan ghoul dengan sangat brutal, Tiran dan Yukime sampai di depan Menara Crimson. Mereka berdua saling ngajak satu sama lain dan sepertinya sudah lama tidak bertemu secara langsung. Saat itu masih ada 3 vampir yang mengejar mereka dari belakang, tapi tiba-tiba 3 vampir itu terkena tebasan yang sangat kuat. Tentunya Tyran dan Yukime bertanya, lalu kau siapa? Pria itu menjawab, aku adalah Shadow. Hanya dari tebasannya tadi, Tyran langsung mengakui Shadow bukan orang sembarangan. Bukan hanya kehalusan dalam gerakannya, tapi juga kecepatan gerakannya dan kekuatan luar biasa di balik semua itu. Yukime juga merasakan hal yang sama dan dia sangat kagum dengan penguasaan pedang Shadow. Padahal Tyran jarang sekali mengakui kekuatan orang lain.
Tentu mereka berdua sudah sering mendengar rumor tentang Shadow dan organisasinya, tapi selama ini mereka hampir tidak percaya dengan rumor Shadow yang terkesan tidak masuk akal. Cuma setelah melihatnya langsung, mereka bilang sepertinya rumor tentang Shadow memang benar adanya. Akhirnya di sini tiga kekuatan besar bertemu secara langsung dan cukup lama mereka saling menatap dan masuk ke mode siaga satu sama lain. Tapi akhirnya Tyrion memecah keheningan itu dan membicarakan tujuan mereka masing-masing. Tujuan Tyrion itu simpel, yaitu melenyapkan menara Crimson dan membantai penghuninya karena baginya itu malam yang tepat. Bagi Tyrion, kota tanpa hukum tidak butuh tiga penguasa, jadi Tyrion bilang pada Yukime, tunggu saja giliranmu wanita rubah. Sedangkan Yukime akan membalas perbuatan menara Crimson karena satu wanitanya baru saja menjadi korban dari vampir. Di sini Yukime bilang akan bekerja sama dengan Shadow dan dia bertanya pada Shadow apakah tidak apa-apa. Bahkan dia mengatakan itu dengan nada dan tatapan yang sangat manja. Tyrion sampai memperingatkan jangan sampai kau percaya pada wanita rubah itu atau tergoda olehnya. Tapi Shadow bilang sungguh konyol dan seperti biasa dia mengatakan bulan merah, pembantaian, dan ratu darah. Dan Yukime juga menanggapi hal itu seolah-olah Shadow sudah tahu semuanya. Saat itu Tyrion meninggalkan mereka berdua dan masuk lebih dulu karena dari awal dia tidak butuh bantuan atau bekerja sama. Sedangkan Yukime yang masih bersama Shadow mengucapkan banyak terima kasih karena Shadow telah menyelamatkan anak buah Yukime. Jadi distrik hiburan di kota itu adalah wilayah kekuasaan Yukime dan pastinya Maria adalah salah satu wanitanya guys. Bahkan Yukime akan memberikan pelayanan khusus untuk Shadow sebagai hadiah terima kasih. Tapi di sini Shadow menolak itu dan tidak butuh ucapan terima kasih karena dirinya tidak berniat menolong siapapun. Namun Yukime tetap menghargai tindakan Shadow dan dia akan menunggu Shadow kapanpun jika ingin mengunjungi menara putihnya. Bahkan Yukime sampai menunduk dan mengatakan Shadow adalah pria yang rendah hati, lalu dia segera masuk ke menara. Sebelumnya kan ada satu penjaga kuat di pintu masuk yaitu White Demon. Sebenarnya dia sangat senang menyaksikan kekacauan seperti malam itu, apalagi jika ada yang sampai ke pintu masuk, tentu dia akan menghadapi mangsanya dengan senang hati. Tapi ternyata orang yang pertama kali sampai adalah Tyrion dan tentunya White Demon tidak menganggapnya sebagai mangsa, justru sebaliknya dia merasakan ketakutan dan membiarkan Tyrion lewat begitu saja. Bahkan cara Tyrion masuk juga sangat brutal sampai menghancurkan gerbang yang sangat kuat dengan mudahnya. Sedangkan orang kedua adalah Yukime dan lagi-lagi White Demon tahu dirinya bukan tandingannya, jadi dia membiarkan masuk begitu saja. Tapi orang ketiga yang dia lihat sedang berjalan dengan santainya dan White Demon menganggapnya sebagai mangsa. Dia punya pengamatan yang sangat baik pada orang lain, makanya bisa langsung sadar kalau Tyrion dan Yukime ada di level yang sangat berbeda. Tapi orang ketiga yang dia lihat sepertinya tidak sekuat Tyrion atau Yukime, atau lebih tepatnya tidak jelas berapa kuat dia. Namun di saat White Demon baru saja akan siaga, tanpa dia sadari tatapannya sudah tertuju ke arah bulan. Karena tubuhnya sudah terpotong menjadi dua dan ternyata orang ketiga jauh lebih kuat. Tentu dia hanya bisa tertawa dan menunggu kematiannya. Tapi untuk sesaat dia masih bisa melihat Shadow tidak memasuki gerbang, malahan menaiki menara dengan cara berjalan di dinding lalu masuk dengan menembus dinding itu. White Demon masih ingat kalau ruangan yang dimasuki Shadow adalah ruang harta karun. Lalu di ruang bawah tanah dan masih di menara Crimson, Beta sedang membaca buku-buku di ruang seperti perpustakaan guys. Tapi saat itu dia mendengar ada yang sedang membobol dinding dari ruang sebelah dan ternyata adalah Mary dan Claire. Mereka berdua sampai terguling-guling karena mungkin saking tidak sabarannya. Melihat Beta di ruangan itu, tentu mereka berdua mengira sudah ketahuan dan Mary mengatakan bukankah sudah kubilang lebih hati-hati. Lalu Claire meminta maaf, lagian cepat atau lambat mereka juga akan menemukan kita. Sedangkan Beta menegaskan mereka kalau dirinya bukan bagian dari vampir dan sedang menyusup seperti halnya mereka berdua. Awalnya mereka berdua tidak langsung percaya, tapi setelah bicara cukup lama ditambah masukan dari Beta, mereka berdua akhirnya percaya. Lagian tidak ada gunanya saling curiga atau malah bertarung. Beta juga pura-pura mengenali Claire dari kemenangannya di festival Busin, karena kan itu cukup normal jika Claire menjadi sangat terkenal. Lalu mereka menanyakan tujuan satu sama lain, bahkan Beta sudah tahu siapa Mary dan menyebutnya sebagai pemburu vampir tertua. Di sini Beta mengatakan apa adanya kalau dirinya adalah anggota Shadow Garden, tapi tidak bisa mengatakan tujuannya secara detail. Hanya saja Beta bilang sedang meneliti kutukan dan untuk bergerak lebih maju dirinya membutuhkan sampel darah dari leluhur vampir, karena keduanya saling berkaitan.
Mendengar itu, Claire dan Mary sama-sama kaget. Claire bertanya apakah yang kau maksud adalah kutukan iblis, sedangkan Mary bertanya mengapa kau membutuhkan darah leluhur. Beta menjawab darah kerasukan dan darah leluhur vampir keduanya punya asal yang sama, walaupun itu baru hipotesis sejauh yang Shadow Garden teliti. Tiba-tiba Mary seperti marah dan tidak terima karena baginya itu penghinaan bagi sang leluhur vampir. Tentunya Beta balik bertanya kenapa kau malah marah, tapi Mary tidak mengatakan alasannya. Lalu Beta bilang pada Claire mengenai kutukan iblis, kau tidak usah khawatir mengenai hal itu, walaupun tentu Claire tidak paham apa yang dimaksud oleh Beta. Sebenarnya di sini Claire dan Mary bisa merasakan kalau Beta sangat kuat walaupun dia belum menunjukkan kekuatannya. Setelah itu, Claire dan Mary memutuskan untuk melanjutkan penyusupannya, tapi sebelum itu, Beta bertanya dengan ragu-ragu, apa tujuan Claire memasuki menara yang sangat berbahaya itu? Di situ Claire menjawab dengan jujur, kalau adiknya telah diculik dan akan digunakan sebagai korban kebangkitan. Tentu seketika Beta langsung membeku dan mungkin dia bingung, apa maksudnya, kenapa seorang Shadow bisa diculik? Bahkan ada suara lain yang sampai terdengar di ruangan itu, karena sama kagetnya seperti Beta. Dia adalah nomor 666 atau Rosoriana guys, yang sebenarnya dari awal berusaha menghilangkan keberadaannya. Tapi begitu mendengar Cid telah diculik, tentu dia sangat kaget dan mulai panik. Lalu untuk yang terakhir, Beta bertanya pada Mary, apakah tidak ada cara untuk mencapai tanah peristirahatan? Tapi Mary tidak menjawabnya dan hanya dia dan Beta yang paham dengan pertanyaan itu walaupun Claire sempat curiga. Setelah mereka berdua pergi, Beta langsung memperingatkan Rose untuk jangan melewati batas karena tadi Rose sempat terbawa suasana begitu mendengar Cid telah diculik. Beta mengatakan Tuan Shadow akan menangani masalah kali ini sendiri, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi saat ini Rose adalah anggota Shadow Garden, jadi dia harus belajar mengendalikan emosinya dan jangan terbawa suasana yang tidak diperlukan dalam misi. 3 anggota yang datang ke kota tanpa hukum adalah Beta, Rose, dan nomor 664 dan tentunya Beta yang bertanggung jawab dalam misi itu. Tujuan mereka bertiga itu simpel, yaitu mendapatkan sampel darah dari sang leluhur vampir. Tapi selama Shadow sedang bergerak, mereka bertiga akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, makanya di perpustakaan vampir. Dan ternyata perpustakaan itu penuh dengan informasi yang luar biasa karena memang vampir bisa hidup sangat lama. Di sini Beta juga menasihati Rose kalau Lambda sangat mengakui kemampuanmu dan Alpha sama juga sangat berharap banyak padamu. Jadi jangan kecewakan mereka berdua. Semakin melihat Beta dari dekat, Rose merasa pernah melihatnya di suatu tempat atau sangat mirip dengan orang yang pernah dia kenal, yaitu Natsume. Karena sampai saat itu Rose memang belum mengetahui kalau Beta adalah Natsume dan Cid adalah Shadow. Dia masih belum tahu itu guys, makanya tadi sangat panik dan sangat mengkhawatirkannya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya. Oke, waktunya Sabaria. Ada dari Saramon, Bin, kira-kira Rose nanti tahu nggak kalau Shadow adalah Cid? Di volume 3 akhir nanti Rose mulai curiga dan mulai punya pemikiran jangan-jangan Cid adalah Shadow. Cuma dia masih belum yakin dan belum pernah bertanya atau melihat perubahannya secara langsung gitu guys. Jujur gue juga dari dulu selalu nunggu momen itu dan pengen lihat bagaimana reaksi Rose melihat Shadow tanpa topeng atau melihat wajah Cid Kageno dalam kostum hitamnya. Thank you Saramon. Oke, itu dari Sabaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.